kami menyajikan data bahwa seluruh komponen bahan pangan strategis kita dalam angka yang cukup sampai bulan Januari. Job fair di Jakarta nih kayaknya banyak yang hanya formalitas saja. Mohon maaf nih Bu, saya sampaikan keluhan-keluhan dari masyarakat gitu. Iya, nah itu mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Oke, ada kembali di One on One pemirsa, masih bersama saya saat ini ada Bu Eli yang kita ingin membahas bagaimana sebenarnya kalau di awal tahun Bu Eli, nggak bisa dipungkiri Jakarta ini kan menjadi apa ya, magnet ibaratnya, magnet para pencari kerja baik dari wilayah Jakarta maupun juga dari wilayah sekitar Jakarta, bahkan juga dari luar kota gitu Bu. Nah, ada nggak sih Bu strategi dari Pemprov DKI Jakarta untuk bisa paling tidak mengatasi nih jumlah pekerja di DKI Jakarta agar bisa tetap efektif dan juga masyarakat juga bisa nyaman gitu? Ya. Jadi tarikan data kita menyebutnya adalah TPT, tingkat pengangguran terbuka, itu 1 tahun 2 kali, setiap bulan Februari sama bulan Agustus. Nah, bulan Februari tahun 2025 kalau dibandingkan dengan Agustus 2024 itu memang terjadi peningkatan. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui, proses bulan itu adalah Ramadan dan Lebaran. Ini adalah bagi kita cerita klasik gitu ya, saudara-saudara kita pulang kemudian datang ke Jakarta gitu. Nah, begitu Agustus itu terjadi penurunan gitu ya. Apa sih kemudian upaya-upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi tingkat pengangguran? Di antaranya kita tidak hanya membuka job fair yang kita tahu, tapi kita juga harus memberikan kesiapan kepada saudara-saudara kita untuk masuk ke dalam dunia kerja. Apa diantaranya? Melalui Dinas TKTE, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, itu menyelenggarakan pendidikan-pendidikan atau pelatihan-pelatihan. Di antaranya kita mempunyai PPKD, Pusat Pelatihan Daerah gitu ya. Seluruh masyarakat Jakarta boleh daftar Mbak di sana Mbak. Kurang lebih ada 1.000 ya itu sekarang ini ya. Kemudian satu lagi kita memfasilitasi dengan MTU, Mobile Training Unit, yang lebih bisa mendekati. Jadi apa? Jadi saya rumahnya di Ciracas, nggak perlulah datang-datang ke Pulau Gadung. Itu kan saya harus membutuhkan ongkos gitu ya. Tapi MTU itu yang akan mendatangi. Biasanya kalau lurahnya, camatnya itu mempunyai area-area yang besar gitu, yang bisa untuk parkir mobil-mobil itu, kita menyelenggarakannya di sana. Contoh yang mudah-mudahan kita masih ingat, bulan Agustus kemarin kita menyelenggarakan di Velodrome. Gitu ya, itu ada mobil training unit kita laksanakan di sana. Berapa paketnya gitu biasanya, kalau untuk make up gitu biasanya 30 hari, untuk menjahit tentu berbeda lagi, dan yang lebih asiknya lagi tidak hanya hal-hal yang make up itu kita membayangkan memang bisa ya di mobil ya, itu sampai ke kursus bahasa pun kita selenggarakan. Kenapa gitu? Saat sekarang ini kita sedang menjajaki. Antusiasmenya tapi seperti apa Bu? Antusiasme masing-masing lurah kan memberikan tuh Mbak daftar gitu ya ke teman-teman kita Satlak gitu. Itu kalau kata kita gitu, kata data gitu, itu pasti ada inden Mbak. Oh, sampai ada inden. Sampai ada inden gitu. Artinya apa? Yuk kita optimalkan kembali. Kalau yang rumahnya dekat dengan PPKD, silakan datang ke sana. Kalau rumahnya jauh, biar MTU kami yang mendekati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami saat sekarang ini melakukan komunikasi aktif dengan Dinas Pendidikan, dengan kementerian terkait. Untuk apa? Untuk mencoba merevisi kurikulum anak-anak kita yang SMK. Supaya apa? Supaya mereka lebih siap begitu lulus. Oh, emang kondisinya sejauh ini saat ini seperti kondisi saat ini kalau idealnya anak-anak SMK begitu lulus kan dapat kerja, gitu kan? Kalau kemudian ada yang belum dapat kerja, apakah dia kuliah? Kalau kuliah ya harusnya gitu dia SMA dong jurusannya, nggak SMK gitu kan. Nah itu yang perlu kita evaluasi saat sekarang ini, dan bagi saya itu adalah menarik. Kenapa lagi? Jadi beberapa waktu gitu saya berkesempatan mendampingi Pak Gubernur audiensi Pak Menteri Migran itu ke Pemprov DKI Jakarta menawarkan untuk kurikulum vokasi migran yang masuk dalam kurikulum anak-anak SMK, dan bagi saya itu adalah menarik. Menariknya lagi, kita juga menjajaki Mbak dengan negara-negara sekitar kita. Kira-kira contoh gitu, kalau boleh menyebut Jepang katakanlah, apa sih yang dibutuhkan di Jepang, tenaga kerja apa sih gitu.
kalaupun tukang cat, mereka menginginkan adalah tukang cat yang sudah tersertifikasi. Nah, itu tantangan kita. Kalau kemudian kendalanya bahasa, itu tantangan kita. Nah, kemudian kita jawablah teman-teman TKTE, Pemprov DKI Jakarta melalui dinas terkait menyelenggarakan. Mencoba menjawab supaya apa? Supaya saudara-saudara kita pun memang benar-benar akan bisa terserap. Ya, karena jadi segi kesiapan, kemampuan SDM. Betul. Nah, itu kita menyiapkan secara peningkatan kompetensinya. Usaha lainnya apa? Usaha lainnya kita menyelenggarakan job fair yang dilakukan di seluruh kecamatan, gitu kan. Nah, sampai kemudian kawan-kawan mudah-mudahan masih ingat menyelenggarakan job fair secara tematik untuk saudara-saudara kita disabilitas, gitu. Nah, itu juga kemarin banyak menjadi sorotan. Nah, itu itulah Pemprov DKI Jakarta hadir untuk seluruh masyarakatnya. Setidaknya gitu upaya-upaya kita mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Gitu kan, itu yang kita butuhkan. Nah, saat sekarang ini kurang lebih ada di angka 700 gitu perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita, kemudian 1000 masyarakat yang sudah terakomodir karena adanya job fair. Nah, tentu kita juga evaluasi kira-kira efektif ya, atau saran masukan, atau kira-kira perbaikan apa ya untuk tahun 2026 nanti terhadap job fair gitu. Nah, kan job fair ini kan juga kemarin sempat banyak diperbincangkan juga, Bu. Banyak juga para ahli, para pakar yang menyampaikan di era sekarang nampaknya job fair sudah nggak efektif lagi deh gitu kan, karena kemudian kita tahu banyak sekali para pencari kerja yang harus berdesak-desakan karena menanti job fair ini untuk bisa menjadi penopang hidup mereka dan lain-lain. Menurut Ibu seperti apa? Efektif tidak sih? Mengapa Jakarta masih banyak menggelar job fair saat ini? Ya, itu salah satunya saya sampaikan. Begitu kita menyelenggarakan 6, 3, 7, 10 kali job fair, tentu kan kita melakukan evaluasi. Nah, ada satu yang bagi saya adalah menarik. Jadi, untuk job fair berikutnya, kita harus sudah mempunyai kuota yang pasti. Misalnya, perusahaan X butuh akuntan 7. Nah, itu harus tercantum di dalam infografis yang ditayangkan. Menarik, karena banyak sekali yang kemudian berkomentar, Bu, aduh job fair di Jakarta nih kayaknya banyak yang hanya formalitas saja. Mohon maaf nih Bu, saya sampaikan keluhan-keluhan dari masyarakat gitu. Iya, nah itu mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Kalau kemudian kita bisa memberikan secara nyata informasi-informasi dibutuhkan. Kalau kemudian katakanlah gitu ya, kita membuka job fair di Kecamatan Ciracas misalnya. Saya butuh akuntan 7, butuh satpam 10, butuh siapa-siapa. Kalau saya tidak ada yang di sana, kan saya nggak perlu datang kan? Saya udah jauh-jauh datang, ternyata tidak. Itu bagi saya adalah salah satu evaluasi yang kita lakukan, yang akan kemudian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa iya harus secara fisik saya datang? Bisa nggak sih secara online? Gitu kan? Nah, saat sekarang ini ada platform namanya Saya Naker. Ya, itu pun bisa kita melakukan secara online. Gitu itu. Nah, satu lagi saya sampaikan, yuk kita menjadi anak-anak atau menjadi masyarakat Jakarta yang memang proses saat sekarang ini memang kita kota global gitu. Digitalisasi kita harus aktif juga, betul. Dan tak kalah pentingnya ya kita memang harus meningkatkan kompetensi kita sendiri. Karena yang menarik Bu, kalau kami pantau, kami lihat gitu ya kan, angka pengangguran di Jakarta untuk saat ini kan 6,18%. Itu lebih rendah loh dibandingkan tahun kemarin gitu kan. Apa yang kemudian bisa menjadi pembelajaran agar tahun depan angkanya bisa semakin turun lagi, Bu Eli? Iya, itu yang saya sampaikan pertama, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa jalan sendiri, gitu kan? Kita butuh partner-partner. Makanya kemudian kita melalui Dinas TKTE melakukan feedback terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di DKI Jakarta. Kita sudah mulai menghimpun untuk tahun depan mereka tuh butuh apa saja. Kalau kemudian mereka akan ada rekrutmen, datang yuk dengan TKTE yuk, karena kita punya datanya nih, teman anak-anak kita SMK punya potensi nih seperti itu. Dengan harapan ya dapat semakin menurunkan TPT itu. Sekali lagi saya sampaikan, pada saat kita melakukan job fair, itu kita nggak bisa membatasi yang datang apakah harus KTP Jakarta, karena banyak juga yang di luar Jakarta. Ya itu dia, karena kan kemudian banyak yang paling tidak kan Pemprov Jakarta sudah berikan wadah begitu ya, tapi lagi-lagi memang harus ada perbaikan di sana gitu kan. Dan juga Pemprov Jakarta menerima kan berbagai masukan dari banyak pihak. Iya dong. Sekali lagi suatu program itu akan berjalan baik kalau kemudian bisa diaplikasikan, diimplementasikan. Nah, kami
Pemprov DKI Jakarta bukan orang yang tipis kupingnya. Kritik, saran, masukan tentu akan kita evaluasi, apalagi kalau kemudian itu membawa kebaikan kan untuk masyarakat dan bisa merasakan. Oke, menarik sekali kenapa kalau kita menghabiskan akhir tahun begitu ya Bu ya, nanti di wilayah Jakarta dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan begitu ya Bu. Mungkin di momen ini Bu Eli, apa yang mau disampaikan kepada warga Jakarta jelang libur Natal dan juga Tahun Baru ini untuk kemudian bisa memanfaatkan berbagai subsidi, insentif dan juga kegiatan yang sudah digelar oleh Pemprov DKI Jakarta? Kami tentu Pemprov DKI Jakarta ingin mengajak bersama-sama seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, menjaga kenyamanan, kebersihan, keindahan kota, kemudian tetap selalu waspada terhadap mitigasi bencana. Kemudian sekali lagi saya sampaikan, yuk kita tetap meningkatkan empati kita kepada saudara-saudara kita yang saat sekarang ini mengalami musibah bencana gitu ya. Bersama-sama tentu kita akan membangun kota Jakarta kita menjadi lebih baik lagi. Wow, terima kasih banyak Bu Eli atas waktu bersama kami di One on One, sudah menjawab banyak hal termasuk juga bagaimana persiapan jelang libur Natal dan juga Tahun Baru begitu, memberikan kepastian paling tidak kepada rakyat gitu ya, masyarakat Jakarta untuk bisa percaya kepada pemerintah dalam menghabiskan waktu di libur Natal dan Tahun Baru ini. Terima kasih banyak Bu Eli sekali lagi. Kami akhiri One on One hari ini pemirsa, saya Maria Asgaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.